anggaplah buruknya everybody meninggalkan Agus, anggaplah kita kan yang membawa dia. Aku mau nanya ke kamu, nggak ada nih duit lagi buat dia, ibaratnya gugatannya pergilah itu. Kamu mau gimana? Aku udah sempat ngomong sih sama Mas Giri terkait ini. Pada saat kita pulang dari Kemensos, apapun yang terjadi, kalau Mas Agus masih butuh bantuan saya siap Mas. Siap kok, beneran. Saya bantu apapun. Mau dia laporin saya, nggak cabut laporan pun, tapi saya masih mau bantu dia. Pakai uang pribadi saya. Gitu. Draft 7 turunan? Enggak, itu gue nggak tahu itu draft 7 turunan atau enggak. Itu gue posting, itu gue nanya sebenarnya ini arahnya ke 7 turunan apa gimana, kan ada tanda tanya gitu loh. Kalau memang ternyata bukan 7 turunan ya bukan, berarti saya juga kurang tahu hukum, kan saya orang baik. Jadi gue bilang nih, dalam kasus ini hanya 2 perkara yang akan terjadi ketika orang masuk. Dia akan keluar dengan hujatan atau dia akan keluar dengan keren. Pak Menteri serta Wamen yang mau menyediakan waktu, karena ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, ke inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Kasus penyalahgunaan donasi yang melibatkan Agus Salim, korban penyiraman air keras, telah menarik perhatian publik. Masalah ini muncul karena donasi yang awalnya dimaksud untuk pembiayaan pengobatan diduga disalahgunakan, sehingga memicu polemik yang mempertanyakan tentang aturan dan transparansi dalam pengelolaan donasi di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah dugaan penyelewengan dana sebesar 1,4 miliar rupiah yang diterima Agus Salim. Beberapa donatur bahkan melayangkan gugatan terhadapnya atas tuduhan tersebut. Awalnya penggalangan dana ini diinisiasi oleh Denny Sumargo dan Pretiwi Novianti yang dikenal sebagai Teh Novi, dengan tujuan mulia untuk membantu pemulihan mata Agus Salim. Namun muncul tudingan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dibagi-bagikan kepada keluarganya. Situasi semakin rumit ketika pihak-pihak terlibat termasuk Agus Salim, Denny Sumargo, dan Teh Novi saling melaporkan satu sama lain ke aparat hukum. Akibatnya pemerintah akhirnya turun tangan untuk menangani persoalan ini. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi guna menghindari penyalahgunaan serta menjaga kepercayaan publik. Kalau saya sebagai penonton sih saya melihat tidak ada kesepakatan aja di situ yang membuat akhirnya jadi chaos dan akhirnya beberapa pihak jadi dirugikan ya. Dan saya juga pikir mungkin ada faktor telepon saya masuk gitu. Bang Farhat itu agak kurang suka tuh sama suara saya, dia janganlah gitu. Aku baik loh, aku samperin rumahmu baik-baik, ya kan? Aku ajak kau ngobrol baik-baik. Janganlah benci-benci, ya, sama Farhat ya. Gitu. Jadi itu aku anggap juga ada salah aku lah, mungkin aku harusnya nggak usah nelfon kan. Tapi kalau aku nggak nelfon ya kasihan juga Novi ya. Aduh, mesti cari donasi lagi ya kan. Kasihan dia yang nyari donasi juga saya gitu. Ya mungkin gimana ya, ya udahlah gitu aja. Novi sih mengundang, tapi nggak tahu dari pihak penyelenggaranya dari pihak Agus. Saya sih tahunya saya katanya saya mesti datang, saya bilang di Makassar. Terus aku gimana bang? Ya belajar lah menghadapi orang-orang itu. Aku takut bang, nggak usah takut. Kita dampingin pakai dia. Lihat kemarin ekspresi Teh yang merasa terintimidasi seolah-olah gimana nih pada itu? Kasihan. Ya saya ngerti lah semua punya poin sendiri. Tapi cewek, cowok, terserahlah dia menunjuk siapa. Jangan, nggak bagus. Yang ada bang terkait hal itu bang. Ya tadi jawabannya nggak bagus, nggak enak, nggak elok. Jangan banyak wartawan.
Jangan gini. Kalau begini-begini boleh lah kasih uang. Oh, iya, boleh. Ya terserah lah dia mau marahnya ke siapa, tapi jangan. Makanya saya juga nggak enak sama Novi karena telepon saya masuk di waktu yang mungkin kurang tepat gitu, sehingga men-trigger amarah dari salah satu pihak, kekesalan, sehingga akhirnya dia jadi terintimidasi lagi gitu.